Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Di mana untuk materi sebelumnya kita telah membuat sebuah halaman yang kita gunakan untuk menampilkan laporan transaksi penjualan. Nah, pada materi video sesi kali ini kita akan membuat sebuah fitur, yaitu kita dapat mengunduh laporan transaksi itu ke dalam bentuk Excel. Jadi nanti untuk laporan transaksi penjualan dapat kita unduh ke dalam file Excel. Nah, sekarang kita lihat prerequisite-nya, kebutuhannya apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat fitur ekspor ke dalam Excel. Nah, yang pertama, kita harus menginstal library yang namanya PHP Spreadsheet. Nah, nanti library spreadsheet ini akan kita gunakan untuk membuat fitur ekspor ke Excel, maupun nanti jika kita ingin mengimport data dari Excel. Tapi khusus materi video kali ini, kita akan menggunakan spreadsheet ini untuk mendownload data laporan transaksi kita ke dalam bentuk Excel. Nah, untuk referensinya kita bisa lihat di websitenya, yaitu di phpspreadsheet.readthedocs.io. Lalu kebutuhan selanjutnya, kita menggunakan PHP versi 7.3. Nah, pada pembahasan kita mengenai Cognitor 4 ini, kita sudah menggunakan PHP yang paling standar, yaitu 7.3. Kemarin kalau tidak salah kita menggunakan PHP yang versi 7.4 ya. Jadi tidak ada masalah untuk PHP versi 7.3-nya ini. Lalu yang ketiga, kita wajib memiliki dan menginstal Composer. Seharusnya jika teman-teman mengikuti materi C4 ini, kita sudah menginstal Composer, di mana untuk Composer ini kemarin-kemarin sudah kita gunakan untuk menginstal library. Nah, ini untuk dokumentasi dari spreadsheet yang nanti akan kita gunakan. Di sini ada beberapa keterangan. Di sini ada software requirement. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa PHP yang kita butuhkan minimal versi 7.3. Lalu di sini ada cara instalasinya. Nah, kenapa kita membutuhkan Composer? Karena nanti kita untuk menginstalnya kita menggunakan Composer. Nah, scriptnya untuk menginstal menggunakan Composer, nanti kita jalankan Composer required php office / php spreadsheet. Nah, nanti untuk instalasinya kita bisa menjalankan script yang pertama ini, atau jika teman-teman ingin mengunduh contohnya juga, teman-teman bisa install menggunakan script yang kedua ini, di mana perbedaannya hanya ada tambahan prefer source. Jadi nanti ketika kita menginstal library PHP Spreadsheet dengan cara yang kedua ini, nanti akan diunduhkan juga contoh penggunaannya. Nah, sebenarnya untuk contoh penggunaannya di sini ada, yaitu kita menampilkan Hello World. Nanti untuk scriptnya yang kita gunakan untuk menampilkan Hello World ini adalah ini ya. Nah, sekarang mungkin untuk lebih jelas kita langsung praktekkan saja. Nah, ini adalah aplikasi toko buku kita. Nah, sekarang kita coba install library spreadsheet ke dalam aplikasi toko buku kita. Kita buka terminal, Ctrl backtick, lalu silakan teman-teman jalankan script ini ya. Script untuk instalasinya yaitu Composer required php office / spreadsheet. Ini kita copy saja. Lalu kita pastekan di dalam terminal ini. Kemudian kita enter untuk instalasi. Nah, silakan teman-teman tunggu sampai proses instalasinya itu selesai. Nah, ini tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Oke, sudah selesai untuk instalasinya, sudah berhasil. Nah, jika berhasil, teman-teman bisa lihat di dalam folder vendor ini ada folder yang namanya PHP Office ini. Nah, ini berarti kita sudah berhasil menginstal library PHP Spreadsheet. Nah, sekarang kita coba terapkan ke dalam controller penjualan, di mana nanti kita akan membuat fungsi untuk unduh ke dalam Excel. Ini untuk terminalnya, kita close saja, Ctrl backtick. Lalu kita buka controller penjualan, kita ke controller, lalu ke controller penjualan ini. Nah, di bawah sini kita buat fungsi, kita gunakan func. Nama fungsinya adalah export Excel. Untuk parameternya kita kosongkan.
Nah, nanti di dalam fungsi export Excel ini, nanti kita akan menerapkan script untuk menjalankan PHP spreadsheet ini. Nah, yang pertama yang perlu kita terapkan adalah kita harus memanggil dua script ini, yaitu spreadsheet dan write XLSX ini. Ini kita copy, lalu kita ke controller penjualan, kita letakkan di bagian paling atas. Nah, di sini ya, kita pastekan di sini. Oke, selanjutnya untuk isinya kita kopikan ini. Ini kita copy saja. Lalu kita pastekan di dalam fungsi export Excel tadi. Nah, gini ya. Oke, di sini untuk spreadsheet-nya dia dianggap error. Di sini keterangannya adalah undefined type PHP Office spreadsheet/spreadsheet Intellepends. Error ini dianggap oleh extension Intellepends ini sebagai error, padahal dia sebenarnya tidak error. Oke, nggak apa-apa, kita abaikan saja. Kita coba simpan, Ctrl S. Oke, dari contoh ini, nanti di sini kita memanggil library spreadsheet-nya ini. Jadi untuk library spreadsheet ini, nanti akan kita inisialkan ke dalam variabel yang namanya spreadsheet. Setelah itu, nah dengan library spreadsheet ini kita get sheet yang aktif. Dimana untuk Excel itu kan terdiri dari beberapa sheet, ada sheet 1, 2, dan 3. Biasanya defaultnya itu sampai sheet 3. Nah ini nanti kita akan menuliskan data kita itu ke dalam Excel, dimana Excelnya itu menggunakan script yang aktif. Nah di sini defaultnya adalah script sheet 1. Kemudian untuk sheet yang aktif ini kita simpan ke dalam variabel sheet. Nah, kemudian di dalam variabel sheet ini kita set cell value-nya, kita tuliskan di sel A1, kita tuliskan kata yaitu hello world. Kemudian kita gunakan library XLS. Untuk library XLS ini nanti akan membuat spreadsheet ini, kita akan menulis spreadsheet ini, kemudian kita menyimpannya ke dalam Excel dengan judul helloworld.xlsx. Kita fungsinya sudah kita buat, sekarang kita buat routing untuk mengakses fungsi export Excel ini. Oke, kita ke config, lalu kita ke routes. Nah, di routes ini kita buat routing baru. Metodenya get. Lalu untuk nama routingnya, kita beri saja namanya adalah export strip Excel. Lalu untuk controllernya penjualan. Dan fungsinya tadi adalah export Excel. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk routing ini kita panggil ke dalam view-nya. Ini kita simpan. Sekarang kita ke view laporannya ya. Ke view, lalu ke penjualan, lalu kita ke file laporan.php ini. Nah, kita tambahkan satu tombol di atas ini ya. Tombol di atas ini untuk export Excel. Kita tekan Alt Z biar codingannya rapi. Mungkin kita tambahkan tombol di sini sebenarnya ya. Kita tambahkan tombol. Kita gunakan tag button. Di mana untuk button ini memiliki kelas. Kelasnya kita gunakan saja btn strip default gitu ya. Lalu untuk namanya export Excel. Oke, buttonnya sudah kita tambahkan, kita simpan, lalu kita coba jalankan aplikasinya. Kita buka lagi terminal, Ctrl backtick. Ini kita clear saja. Lalu kita jalankan php spark serve. Oh, typo ya. php spark serve. Kita jalankan link ini. Kita login. Nah, sekarang kita ke menu penjualan, lalu kita ke menu laporan. Nah, ini ya di sini untuk buttonnya sudah ada export Excel.
Oh, ini untuk default tidak begitu terlihat ya. Mungkin kita buat saja buttonnya adalah primary. Nah, ini ya kita buat buttonnya adalah primary. Ini untuk terminalnya kita close, control backtick. Kita simpan. Lalu kita coba refresh lagi halamannya. Nah, sekarang kita buat button ini agar bisa mengakses routing export Excel yang tadi telah kita buat. Kita kembali ke VS Code. Oke, mungkin untuk buttonnya kita pakai link saja ya. Kita gunakan A. Nah, di mana A ini kita bisa menambahkan href. Href itu nanti kita akan mengakses routingnya. Nah, tadi nama routingnya adalah export strip Excel. Kita coba, kita simpan, kita refresh lagi. Nah, kita coba jalankan export Excel ini. Kita klik. Oh, di sini ada error, metodenya tidak ditemukan. Export Excel. Metodenya benar ya untuk fungsinya. Fungsinya export Excel. Di controller, fungsinya adalah export Excel. Oh iya, di sini typo, kita kurang titik 2-nya kurang 1. Kita simpan, lalu kita refresh saja browsernya. Kita kembali dulu ya. Kita refresh, lalu kita klik export Excel lagi ini. Oh, ini untuk Excel-nya belum ke-download ya. Ini blank, kita cek lagi. Oke, sepertinya kita perlu menambahkan header sebelum kita menjalankan write save ini ya. Nah, untuk headernya kita tuliskan script seperti ini. Kita gunakan header, di mana untuk headernya ini, yaitu kita tuliskan di dalamnya content strip type, lalu titik 2, application, /vnd, titik, open XML, formats, strip office document, titik spreadsheet ml.sheet. Oke, ini untuk header yang pertama, kita tekan ALTZ biar rapi. Lalu kita tuliskan juga header yang kedua. Untuk header yang kedua, kita tulis content strip disposition, titik 2 attachment, titik koma, file name sama dengan. Nah, nanti kita buat di sini file name-nya namanya apa. Kita nanti akan menggunakan variabel file name .xlxs. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk file name-nya kita buat di sini ya. Kita buat di sini. Di atas ini untuk nama file name-nya. Kita buat misalnya tadi laporan strip transaksi .xlxs. Seperti ini. Lalu kita masih kurang satu header lagi. Untuk header yang ketiga kita tambahkan yaitu get strip control titik 2 max step age sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Ini kita simpan. Jadi kita membutuhkan 3 header ini agar Excel kita itu dapat terunduh, dimana untuk headernya yang pertama adalah content type-nya. Nah, content type yang akan kita unduh adalah Office Document Spreadsheet ini. Ini adalah jenis content type-nya. Lalu yang kedua, nanti untuk Excel-nya akan kita unduh sebagai attachment dengan namanya adalah filename.xlsx ini. Oke, untuk file name-nya karena kita sudah menggunakan extension, berarti di sini tidak perlu extension lagi ya. Jadi cukup seperti ini saja untuk file name-nya. Lalu header yang ketiga, kita buat catch control-nya itu maksimal 0. Jika sudah, di sini untuk save-nya kita
ganti menjadi php//output. Oke, seperti ini kita simpan. Kita coba refresh browsernya. Kita kembali dulu. Kita refresh. Kita coba jalankan export Excel ini. Kita klik. Nah, di sini untuk laporannya sudah berhasil terunduh, di mana untuk namanya adalah laporan transaksi.xl. Oh, di sini ada typo ya. Harusnya XLSX. Makanya di sini bentuk filenya itu beda ya. Di sini harusnya XLSX gini ya. Kita simpan. Kita coba klik export Excel ini lagi. Kita klik. Nah, di sini filenya bentuknya Excel, sedangkan yang tadi bukan ya. Nah, ini kita buka saja, kita klik. Muncul seperti ini, kita pilih yes. Nah, di sini tadi kita hanya ngeset untuk A1 kita isi dengan hello world. Ini ya, untuk sel A1 kita isi dengan hello world. Nah, sekarang kita sesuaikan untuk header Excel-nya ini sesuai dengan data laporan yang ingin kita unduh. Nah, untuk headernya, yang pertama ada nomor, sel ID, transaksi, user, sampai total transaksi ini saja ya. Berarti untuk A1 kita buat dia adalah nomor. Lalu kita kopikan saja, shift alt panah bawah. Selanjutnya ada B1. B1 itu berarti kita buat di sini sel ID. Lalu C1 tanggal transaksi. D1 adalah user. E1 adalah customer. Dan satu lagi F1 adalah total transaksi. Oke, kita simpan. Kita coba klik lagi ya. Kita coba export lagi. Mungkin ini kita close saja. Oke, kita coba export lagi. Nah, sudah berhasil. Kita buka. Yes. Oke, ini kita close saja. Nah, sekarang untuk A1-nya sudah terisi nomor, B1 sel, sampai F1 adalah total transaksi. Jadi, sudah sesuai dengan tabel yang ada di dalam laporan transaksi ini. Nah, untuk isinya bagaimana? Nah, untuk isinya nanti kita akan mulai ngisi dari baris kedua dan seterusnya ya. Jadi, untuk baris yang pertama, ini akan kita skip karena kita sudah ngisinya untuk header dari tabelnya. Kita kembali lagi ke fungsi export. Nah, berarti kita akan mulai ngisi dari baris kedua. Kita inisialkan sebuah variabel namanya raw. Nah, untuk raw nilai defaultnya adalah 2. Berarti kita akan mulai ngisi dari baris kedua. Nah, sekarang untuk datanya bagaimana? Untuk datanya nanti akan kita peroleh dari sini ya, dari sel model get laporan ini. Nah, mungkin ini kita kopikan saja. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Oke, untuk tanggalnya ini kita buat default dulu saja ya. Kita buat default. Yang tanggal 2 juga kita buat default. Jadi untuk datanya kita simpan di dalam variabel laporan. Nah, kemudian untuk mengisi ke dalam Excel-nya, kita gunakan for each. Nah, kita masukkan di sini laporan. Kita inisialkan dia sebagai item. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan di sini sheet panah set cell value. Ini untuk ngeset selnya yang akan kita isi. Nah, sebelum kita set cell value-nya, kita akses set active
sheet indeksnya 0. Nah, ini artinya nanti kita akan ngeset value-nya ini ke dalam sheet indeks 0, yaitu sheet yang pertama. Setelah kita akses indeksnya, indeks dari sheet-nya, kita akses cell value-nya. Nah, yang pertama, kita buat ini ya, untuk sel yang akan kita isi. Nah, sel yang pertama adalah A. A berapa nih? Kita buat row. Yang artinya di sini A sesuai dengan row. Nah, row-nya itu yang pertama kita set row sama dengan 2, berarti nanti yang akan terisi adalah A2. Koma, lalu data yang akan kita isikan apa? Nah, di sini untuk nomor kita tambahkan dulu di sini ya. Kita tambahkan di sini key panah. Nah, untuk nomornya kita ambil dari key-nya ini. Key plus 1. Oke, seperti ini. Kita simpan. Ini kita baru ngisi untuk yang sel A2-nya. Nah, lalu untuk B2-nya bagaimana? Yaitu untuk yang sel ID. Ini kita gunakan lagi sama. Kita akses set cell value. Nah, di sini kita gunakan B titik $row. Yang akan kita isi apa? Untuk B berarti kita akses item dalam kurung yaitu cell ID. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk yang C, ini untuk C-nya adalah tanggal transaksi, berarti ini kita kopikan saja dari sini. Kita tekan Shift Alt panah bawah atau panah atas untuk copy ya. Kita butuh yaitu yang pertama tanggal transaksi, user, customer. Kita butuh satu lagi, yaitu untuk total transaksi. Ini untuk titik 2-nya, kita letakkan yang paling akhir. Nah, seperti ini. Tinggal ini kita ganti C row, lalu D row, E row, dan F row. Lalu untuk C adalah tanggal transaksi, berarti kita akses dari created at. Atau, tanggal transaksi ya. Lalu untuk user berarti kita akses apa ya, untuk di laporan ini kita samakan dengan laporan. Untuk user berarti first name dan last name. Berarti kita akses di sini first name. Nah, untuk last name-nya kita tambahkan spasi, lalu kita akses lagi item last name. Nah, seperti ini. Lalu untuk customer kita buat namanya adalah nama customer, dan untuk total transaksinya berarti di sini adalah total. Berarti di sini nama customer, dan yang terakhir untuk total transaksi adalah total. Nah, ini khusus untuk baris kedua. Lalu kita tambahkan di sini row plus plus. Yang artinya nanti kita akan menambahkan untuk baris selanjutnya, yaitu baris ketiga. Oke, seperti ini ya. Kita simpan, lalu kita coba unduh. Ini Excel-nya kita close lagi. Don't save. Kita kembali ke browsernya, kita refresh. Yang bagian bawah ini kita hilangkan saja. Kita coba export Excel lagi ya. Oke, di sini ada error. Errornya adalah set active sheet index. Untuk metode ini, set active index tidak diketahui. Oh iya, baru ingat ya. Jika kita aksesnya sheet, berarti kita sudah tidak perlu akses set index sheet ini ya. Active sheet index ini sudah tidak perlu kita akses, karena kita sudah menginisialkannya di sini. Di sini ya, sudah kita inisialkan di sini. Di get active sheet-nya sudah kita panggil di dalam variabel sheet. Jadi di sini kita langsung manggil sheet saja, tidak masalah. Kita simpan. Kita coba back lagi. Kita refresh. Lalu kita coba jalankan lagi export Excel-nya. Kita klik. Nah, data sudah terunduh. Nah, sekarang kita buka. Yes. Ini kita abaikan saja, kita close saja. Nah, di sini untuk datanya sudah terisi ya.
Nah, jika teman-teman lihat di sini sudah terisi datanya sebanyak 5 baris sesuai dengan laporan transaksi ini. Nah, tapi untuk data ini dia masih default ya. Masih tanggalnya masih default sesuai yang kita set. Nah, bagaimana jika tanggalnya itu kita sesuaikan dengan ini ya, dengan form filternya ini. Jadi, sebelum kita pilih export, nanti export ini akan menyesuaikan tanggal yang ada di sini. Mungkin untuk lebih memperjelas kita tambahkan transaksi baru. Kita coba tambahkan transaksi baru. Kita pilih produk. Produknya 12. Customer-nya kita kosongkan. Lalu untuk nominalnya 150.000. Kita bayar. Oke. Nah, harusnya sudah ada transaksi selain tanggal 10. Kita lihat lagi laporan. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba export Excel. Kita buka lagi. Yes. Nah, sekarang sudah ada 6 transaksi. Oke, kita close Excel-nya. Nah, sekarang kita akan membuat fitur export Excel ini akan nge-get tanggalnya terlebih dahulu. Oke, untuk tanggalnya di sini kita kasih parameter di sini ya. Kita buat tanggal awal. Nilai awalnya adalah 0. Dan tanggal akhir. Tanggal akhir ini nilai awalnya sama juga 0 ya. Nah, sekarang untuk tanggal awal dan tanggal akhir ini kita cek sama seperti ini ya. Kita lakukan pengecekan sama seperti ini. Ini kita copy saja, lalu kita pastekan di sini. Oke, ini kita simpan. Nah, sekarang kita modifikasi di laporannya, di halaman laporan. Nah, ini untuk filter export ini kita ganti pakai button saja. Nah, buttonnya ini nanti dia menggunakan on click. Kita akan membuat fungsi yang namanya export Excel. Nah, seperti ini ya. Nah, fungsi export Excel ini adalah fungsi JavaScript. Jadi kita tambahkan di bagian bawah sini, kita tambahkan script. Kita buat fungsinya. Nama fungsinya adalah export Excel. Di mana untuk fungsi export Excel ini ada 2 variabel. Yang pertama adalah tanggal 1 atau tanggal awal. Nah, untuk tanggal awal ini kita peroleh dari yaitu tanggal awal. Dan kita akses value-nya. Nah, seperti ini. Nah, tanggal awal ini kita peroleh dari form tanggal ini. Form inputan tanggal ini. Tapi di sini untuk inputan tanggalnya hanya menggunakan name. Berarti di sini kita tambahkan ID. Kita tambahkan ID tanggal awal di dalam inputan tanggal awal ini. Begitu juga untuk yang tanggal akhir, kita tambahkan inputan ID, nama ID-nya adalah tanggal akhir. Nah, karena lebih enak itu untuk JavaScript, kita aksesnya by ID. Kita kembali lagi ke fungsi exportnya. Ini kita copy saja. Kita buat tanggal 2. Nah, di sini untuk ID yang kita akses adalah tanggal akhir. Nah, lalu kita jalankan, kita akses routingnya, kita gunakan Windows Location href sama dengan, nah di sini tadi kita akses routingnya, nama routingnya adalah export strip Excel. Lalu untuk fungsi ini ya, fungsi ekspornya ini ada parameter tanggal awal dan tanggal akhir. Berarti harusnya di routes ini kita tambahkan juga di sini. Ada 2 parameter, kita pakai ini saja. Ada 2 parameter seperti ini, lalu di export Excel ini kita tambahkan 2 parameter seperti ini. Ini routes-nya kita simpan, kita kembali ke laporan.php, berarti di sini kita tambahkan yaitu tanggal 1 plus kita kasih slash lagi plus
tanggal 2. Oke, kita simpan. Nah, kita coba jalankan ya. Kita refresh. Lalu kita coba jalankan. Kita pilih misalnya yang hari ini saja ya. Tanggal 14. Kita filter. Nah, harusnya cuma ada satu data. Kita coba ekspor. Untuk ekspornya tidak jalan. Kita coba kembali dulu. Kita pilih tanggal 14, kita pilih export. Oh, kalau button, nanti dia jadi satu sama filter ini ya. Kita kembalikan lagi saja dia ke link, yaitu kita pakai A. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan, kita simpan, kita refresh lagi. Kita akses laporan, kita pilih tanggal 14, kita ekspor Excel. Nah, sudah keunduh. Kita buka. Yes. Jadi ini yang terunduh ada satu data, yaitu transaksi tanggal 14 Mei. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kenapa di sini tombolnya harus A? Karena kita kan ada di dalam satu form yang sama. Nah, di dalam satu form itu biasanya hanya bisa menggunakan satu tombol. Nah, tombolnya itu tombol sudah kita gunakan untuk filter. Jadi kalau kita yang ini juga pakai tombol, pakai elemennya tombol, nah nanti dia sama saja kita submit. Jadi dia nanti akan mengakses form action ini. Maka dari itu untuk tombolnya ini kita ganti menggunakan link, yaitu kita pakai elemen A. Kita sudah berhasil membuat fungsi ekspor data laporan ke dalam Excel menggunakan library spreadsheet. Untuk materi selanjutnya, kita akan mencoba membuat fitur ekspor juga, tapi untuk fitur ekspornya nanti kita akan ekspor ke dalam file PDF. Semoga materi ekspor Excel ini yang menggunakan library spreadsheet bisa diterima dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri, dan salam coding.